sudah berada di salah satu spot surfing yang ada di Dompu, yaitu Pantai Lake Peak. Di sini tuh terkenal banget ombaknya bagus dan menjadi salah satu ombak terbaik yang ada di Indonesia. Oke, ini kita udah dapet, tapi mau cari lagi yang di sebelah sana. Bisa lebih banyak lagi ya, Pak ya? Ini dia gali atau siput laut. Wah, baru masukin langsung strike ya, Bang ya. Indonesia memiliki kekayaan bahari yang begitu melimpah, mulai dari hasil laut hingga keindahan perairannya. Bagi saya, mensyukuri anugerah bahari salah satunya dengan merasakan adrenalin di atas setiap gulungan ombak. 1 jam dari kota Bima, tepatnya di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Saya menuju sebuah spot selancar kelas dunia. Sekarang saya sudah berada di salah satu spot surfing yang ada di Dompu, yaitu Pantai Lake Peak. Di sini tuh terkenal banget ombaknya bagus dan menjadi salah satu ombak terbaik yang ada di Indonesia. Dan hari ini saya nggak sendirian nih, saya temenin Bang Aziz. Kita bakalan surfing bareng. Ombaknya udah bagus banget ya. Langsung aja kita surfing sekarang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lake Peak mempunyai karakter ombak yang berbeda dari daerah lain. Jadi Lake Peak ini punya ombak yang unik, karena peak itu berarti kita bisa ke arah kanan dan kiri. Dan di sini dia punya ombak itu. Satu ombak kita bisa pilih mau ombak kanan atau ombak kiri. Sejauh ini saya coba ombak kirinya sih, dan emang lumayan kencang sekali ya. Tapi termasuk lebih pendek daripada ombak yang saya coba di Krui. Tapi saya penasaran lagi gimana ombak kanannya. Saya mau coba. Ombak kanannya gak kalah seru dari ombak kiri. Jadi emang ombaknya gak sepanjang ombak kirinya, tapi karena tekukannya lebih tajam, jadi untuk bermanuver tuh bisa lebih lincah lagi. Wah, seru banget. Keunikan ombak kidal Lake Peak memang menjadi magnet bagi peselancar dunia. Tak terkecuali Julien, turis asal Prancis yang saya temui. Halo, Hello. Julian. Hi, Java. Nice to meet you. Where you come from Assalamualaikum. again? Assalamualaikum. You're from France, yeah? Yes, I am from France, and I came here to Lake Peak because it's a lovely place to surf. Yes, I'm surfing with my son exactly. here, Joseph. He's Yeah. taking a really good wave. Having a really good time. Bit small today, but fun. And what do you think about Lake Peak? What makes you like to surf here? Still untouched. No much tourists, no much tourism. You know, like such a nice scenery and the wave. So it's nice, man. Wah, hilang keseimbangan tiba-tiba. Males banget. Tapi memang di sini ombaknya bisa termasuk di kategori yang sulit ya. Makanya yang memakai di sini tuh disarankan yang udah intermediate atau advanced surfer. Karena di sini termasuk ombak yang keras, karangnya juga tajam, jadi emang terbilang ekstrim. Saya dan Bang Aziz termasuk peselancar goofy atau menggunakan kaki kanan sebagai tumpuan di depan papan selancar.
Masih satu garis pantai dengan Lakay Peak. Ada satu spot yang tak kalah eksotis. Ini kita lagi surfing di spot Nanges. Dan lumayan jauh ya untuk ke lokasi ombaknya, kita harus pedal mendayung seperti ini sekitar 100 meter lebih. Lumayan juga, tapi semangat karena ombaknya sudah manggil-manggil ya. Jika Lakay Peak terkenal dengan keunikan ombak kanan dan kiri, spot Nanges populer karena ombaknya yang panjang. Hujan tak menyurutkan semangat saya menjajal ombak di sini. Emang berbahaya karena meskipun di sini ombaknya nggak terlalu keras, sekarang itu juga tajam. Pas surut, ombaknya yang benar-benar karang itu yang bisa menimbulkan kita luka-luka. Tapi emang ya ombak di Nanges ini tuh sebenarnya nggak terlalu keras. Untuk pedal mendayung dari pinggir kita ngambil ombak lagi tuh bener-bener capek banget, jadi emang harus stamina-nya kuat ya. Saya baru tahu ternyata di sini tuh ada dua pecahan ombak. Yang pertama agak ke dalam sini, yang kedua di sana. Jadi saya sedikit bingung ini. Akhirnya saya bisa take off dengan mulus. Setelah pop up, saya harus menjaga keseimbangan mengikuti irama ombak. Wah, seru banget ternyata, ombaknya panjang sekali. Memang bener ya, ini tuh 100 meter lebih. Jadi ombak ini panjang dan sangat memanjakan para surfer. Saya seneng banget surfing di sini. Perjalanan saya mencoba ombak Lakay Peak dan spot Nanges sungguh luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya lanjutkan ke perairan Teluk Saleh, Pulau Bajo, Kabupaten Dompu. Nah ini dia, kami sudah sampai di lokasi di mana kita akan mencari doa. Dia ada di pesisir situ dekat pohon-pohon dan bisa dilihat dari mata itu kalau terlihat warna merah dan bergelombol banyak. Udah ada Pak? Mana itu? Itu dia? Oke, kita langsung aja cari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Teluk Saleh dikenal mempunyai kekayaan bawah laut yang melimpah. Salah satunya adalah doah atau udang ebi. Nah ini dia doanya atau udang rebon, dia tipe udang yang paling kecil ya. Cuma segini tapi bisa dilihat dari atas sama Pak Mus. Oke, ini kita udah dapet tapi mau cari lagi yang di sebelah sana. Bisa lebih banyak lagi ya Pak ya? Iya. Oke, langsung aja kita berangkat. Ayo Pak. Dengan kasat mata, nelayan lokal bisa mengenali gerombolan doah dari atas perahu. Dari kejauhan, terlihat warna kemerahan bergerombol di dalam air. Itu dia, jadi bisa dilihat udangnya tuh dia loncat-loncat juga selain bisa dilihat warna kemerahannya. Di spot ini saya juga mau ikutan juga, semoga dapat lebih banyak lagi. Karena ada teman juga di sini, tadi kita udah lihat udangnya lumayan banyak. Sekarang kita masih nunggu untuk terkumpul lagi karena kita sedikit rebutan ya Pak ya. Satu gerombol doah hanya boleh dijaring satu nelayan. Saya harus bergantian dengan nelayan lainnya. Oke, ini kita sudah dapat spot barunya. Wah, ini lebih dalam dari yang tadi. Lepas sumbernya lepas. Oh iya. Sini. Talinya Mak. Wah, ini kita harus tarik-tarik. Saya baru tahu ternyata berat ini. Tadi saya cuma bantuin tebas-tebas saja. Ya. Tapi kita harus tarik talinya. Dan benar-benar berat. Mungkin karena jaringnya itu sangat kecil ya. Iya. Benar-benar jaringnya kecil. Air jaringnya. Nah, karena nabung air itu semakin kita tarik di air semakin berat dia. Setelah terlihat gerombolannya, kita harus segera mengepungnya dengan jaring.
lautnya sudah mulai pasang daripada tadi. Dan sebenarnya kita cari udangnya pas posisi air laut sudah surut, karena pas pasang itu dia baru kesini, dia berkumpul, dan pas surut baru kita tarik. Oke, kita akan tarik jaringnya dari atas sampan. Ini jaring ini panjangnya 8 meter. Kita harus bersama-sama menarik dia, gak berat. Meskipun ukurannya kecil, tapi beban Doah lebih berat karena jaringnya rapat sehingga air ikut terangkat. Ini Sal bisa dimakan ya nih Sal? Wah, masa sih Pak? Iya bisa. Coba rasain dulu. Banyak banget. Enak. Enak. Ya. Agak, Sekali agak ngambil manis juga. langsung banyak. Saya penasaran sih. Saya coba ya Pak ya. Ya. Ini dia. Iya, ternyata ada manis-manisnya. Terus nggak ada amis ya. Iya. Enggak, masih segar sekali. Emang kita makan gini aja udah enak ya. Mantap, manis-manis segar. Saat musim Doah, Pulau Bajo menjadi salah satu sentra penghasil terasi tradisional di daerah Dompu. Nah, jadi doah yang baru ditangkap ini harus didiamkan dulu selama 1 malam. Namanya ditindis ya Bu ya? Iya. Jadi dimasukkan ke dalam karung seperti ini supaya warnanya semakin merah dan kadar airnya berkurang. Nah, ini yang sudah didiamkan semalam, baru bisa kita jemur. Bisa kita jemur sekarang Bu? Bisa. Doah harus dijemur di bawah terik matahari langsung. Tebar doah secara merata supaya tidak menggumpal. Ini sudah kita gelar dengan merata doanya, dan ternyata nggak harus lama ya jemurnya Bu ya, karena dia ini kecil-kecil sekali jadi cepat dia keringnya. Nah, ini doanya sudah merata, dan kalau matahari seperti ini kita cukup jemur sekitar 1 jam saja. Setelah kering, doah siap dijadikan bahan pembuatan terasi. Nah, doa yang sudah kita jemur siap kita tumbuk, dan kita masukkan sedikit air asin, tapi kita pakainya air laut. Kenapa nggak pakai air tawar? Karena dia akan menghasilkan rasa yang pahit, jadi biar mantap pakai air laut. Udah, kita tumbuk ya Bu ya. Masyarakat di sini membuat terasi dengan cara sederhana, hanya menggunakan bahan alami dan alat tumbuk dari kayu. Supaya tidak lengket, celupkan alu atau penumbuk ke dalam air laut. Nah, ini semakin kita tumbuk, teksturnya semakin memadat, jadi kita harus tambah air lautnya lagi. Menumbuk doah kering ternyata tak semudah yang saya bayangkan. Ini angkatnya harus tinggi dan tenaganya harus kuat, kalau nggak ini nggak halus-halus, saya udah dimarahin terus sama Bu Ros. Ini dia sudah jadi terasi, habis ini kita harus gumpal-gumpalkan dulu. Kecil-kecil ya Bu? Oke, tangan pakai air asin. Kayak air asin juga, Biar tak oke. lengket. Masukkan taruh air dulu. Nah, itu teksturnya lengket-lengket gitu ya, jadi kita harus kasih air asin lagi. Biar lebih mudah untuk kita gumpalkan. Terasi khas Pulau Bajo tidak dicetak, melainkan hanya dipadatkan dan dibentuk menggunakan tangan. Nah, ini dia terasinya sudah jadi. Dijualnya seperti ini saja, bisa dijual di pasar, harganya 10.000 dapat 4. Begini saja. Simpel sekali. Petualangan saya berlanjut. Sekarang saya berada di Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Saya akan mengikuti kegiatan nelayan lokal mencari kerang khas yang ada di sini. Oke, nah kali ini saya sudah berada di salah satu mulut Teluk Saleh. Saya bersama Bang Egil dan Bang Edi mau mencari salah satu hewan laut yang bernama galih. Dia berada di sahar laut seperti ini. Sebelum itu kita mau siap-siap dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Keranggali hidup di perairan dangkal. Saya dan nelayan akan mengambilnya dengan teknik free dive. Dapat juga akhirnya. Ini dia gali atau siput laut. Jadi dia tuh berada di dasaran pasir seperti itu, di antara kedalaman 2-4 meter. Jadi kita sebenarnya carinya itu nggak susah, tapi yang bikin susah kita harus menyelam dan melawan arus. Saya mau cari lagi. Binatang laut bercangkang keras ini biasa memendam separuh cangkangnya ke dalam pasir, sehingga mata kita harus jeli melihatnya. Teluk Saleh menjelang surut mempunyai arus yang sangat kencang, sehingga tak terasa badan saya sudah terbawa arus cukup jauh dari perahu. Tak terasa, berendam di dalam air laut membuat tenaga terkuras dan perut terasa lapar. Saya dan Ibu Bia akan mengolah keranggali menggunakan terasi Pulau Bajo sebagai bumbunya. Nah ini dia, galinya sudah siap kita olah. Tapi harus dicuci dulu supaya pasir sama lendirnya itu bersih. Kita cucinya pakai air tawar. Ini ditemani Ibu Bia nih, dia pakarnya masak-memasak. Nah ini kita masaknya pakai terasi buatan saya tentunya. Biar semakin mantap rasanya. Ini kita ulek dulu karena mau kita tumis galinya. Setelah semua bahan siap, kita panaskan wajan di atas tungku. Ini sambelnya begitu masuk di wajan, aromanya langsung wangi sekali. Wangi terasi yang khas langsung tercium, membuat saya semakin tidak sabar untuk mencicipinya. Setelah harum, masukkan keranggali ke dalam wajan. Aduk kerang sampai bumbu meresap ke dalam cangkang. Tak perlu waktu lama, keranggali tumis terasi siap menghangatkan perut. Kita makannya pakai lidi. Harus kita congkel dulu ini, Bang. Langsung aja ya, kita coba ya. Gini ya, Bang. Ini dagingnya teksturnya kenyal seperti gurita. Dan sebenarnya rasa dari galinya ini plain ya, atau tidak berasa sama sekali, tapi yang bikin nikmat itu karena terasinya itu nendang rasanya. Ini tidak kita makan ya, Bang? Ya. Oke. Ini yang banyak pasirnya nih. Kita tidak makan. Ini dagingnya. Saat matang sempurna, daging gali mudah untuk dicongkel. Wah, saya udah cobain, ternyata terasi ini memperkuat rasa dan membuat olahan gali ini semakin nikmat. Apalagi makannya sambil menikmati sunset seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Ayo habiskan, ayo Bang! Menempuh jarak sekitar 2 jam dari kota Bima, saya akan menjelajahi Teluk Karumbu. Nah, hari ini saya mau mengikuti aktivitas Bang Jaki. Jadi kita mau sport fishing di salah satu teluk yang ada di Kabupaten Bima, yaitu Teluk Karumbu. Cuaca di sekitar Teluk Karumbu kurang bersahabat. Angin bertiup kencang membuat perahu yang saya tumpangi oleng terhempas gelombang.
Setelah perjalanan yang memacu adrenalin, akhirnya saya sampai di spot mancing laut pertama saya. Yeay, kita sudah sampai di lokasi mancing kita. Karena target kita hari ini adalah ikan-ikan karang, tentu saja mancingnya di sekitar karang. Memancing dengan teknik casting membutuhkan ketepatan. Umpan harus dilemparkan sedekat mungkin dengan dinding karang. Di sana, ikan biasa bermain dan mencari makan. Ini ngelemparnya harus sesuai arah angin, jadi biar dia semakin jauh. Tapi saya ngelemparnya nggak ke depan, malah ke atas. Kemampuan memancing Bang Zaki tidak diragukan lagi. Beberapa kali lemparan saja, umpannya sudah disambar ikan. Wah, kenapa nih Bang? Ikan jenis kakap ya. Oh, jenis kakap. Tambah. Wih, lumayan nih. Ini duri nggak Bang? Iya durinya. Iya. Cantik ya warnanya. Oh, ini sejenis kakap, bisa kita makan. Oke, kita kumpulkan aja dulu ya Bang. Apa nih? Oh, berat Bang. 2 kali strike dalam waktu singkat. Setelah berkali-kali melempar umpan, akhirnya saya mendapatkan strike pertama saya. Wah, baru masukin langsung strike ya Bang ya. Mantap. Wih, ikan yang sama nih kayak yang Bang Zaki dapat. Ikan enak, ikan sayur kita. Sayur ya. Ikan karang. Strike Bang, gede kayak ini ya. Aduh, nih perahunya ngikutin dulu arah ikannya. Dalam olahraga memancing, tidak semua ikan akan kita bawa. Ikan ini lagi. Oke, karena ini bukan ikan yang kita inginkan, jadi kita rilis saja. Bebaslah. Umpan saya kembali disambar meskipun bukan ikan jumbo, tapi sensasi casting ikan karang cukup menyenangkan. Strike. Wah Bang, dapat Bang. Wah, ikan apa nih? Wah, kerapu. Wah, mantap. Oke, jadi emang ini ikan jenis kerapu ya Iya Bang? jenis kerapu karang dangkal. Jadi dia bintiknya bintik biru. Oh, gitu ya. Biasanya juga ada yang warna merah juga. Hari ini keberuntungan berpihak kepada kami. Ikan kerapu kembali berhasil dinaikkan. Dia bentuknya lebih itu ya, mencolok lagi ya warnanya. Bintiknya Iya. lebih besar. Sekarang saya berada di spot ikan-ikan besar. Semoga kali ini giliran saya strike. Aduh. Ini spot kita selanjutnya. Ombaknya tinggi banget. Terbang ambing. Nggak dapat lagi. Namun, setelah sekian lama, tak ada satupun ikan yang menyambar umpan. Iya. Belum dapat. Bang, udah lapar belum? Lapar ya? Lapar Iya nih. banget ini. Kayaknya tangkapan kita udah cukup hari ini untuk kita olah. Mending sekarang kita bersandar dulu aja Bang ya. Kita akan memasak tangkapan kita hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bang Zaki. Sambil menunggu cuaca teduh, kami singgah ke sebuah pantai kosong untuk mengolah ikan. Nah, ikan-ikan yang kita dapat ini cukup dibersihkan saja dan dibakar secara simpel. Karena ini baru dapat juga ya, pasti fresh banget, nggak dibumbuin pun pastinya enak.
Sebelum diolah, kita bersihkan sisik dan isi perut ikan. Tusuk menggunakan kayu supaya mudah dibakar. Saya baru tahu nih kata Mbak Zaki, mending kita bakarnya nggak sampai matang, setengah matang aja, biar masih terasa manis sekali. Dan di situ gizinya masih tersebar banyak sekali. Ikan karang dikenal mempunyai rasa yang lezat meskipun diolah tanpa bumbu. Manis, Bang. Manis. Terus dagingnya putih. Dagingnya lembut, rasanya manis. Maksud nggak terlalu kering tuh. Ini masih basah kan? Iya, Teksturnya nggak lembut. kering. Terus dalamnya tuh manisnya. ada kayak apa ya? Berair gitu loh, juicy gitu loh, enak banget. Di antara semua ikan tangkapan hari ini, ikan kerapu hitam mempunyai tekstur daging paling lembut. Luar biasa sekali tangkapan kita hari ini. Tapi sport fishing ini salah satu olahraga yang paling digemari karena selain menyenangkan, kita harus bersahabat dengan alam juga. Tadi juga ombaknya lumayan besar, Mbak ya. Lumayan. Kita berpacu dengan ombak yang menabrak karang, anginnya juga lumayan kencang sekali. Luar biasa sekali. Benar-benar mix yang sangat mendebarkan dan memacu adrenalin saya. Tapi saya belajar satu hal hari ini. Bukan seberapa banyak tangkapan kita dan seberapa besar tangkapan kita, tapi bagaimana kita mensyukuri seberapa dapatnya, Bang ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Halo, saya Sally Lunggaer, Halo, saya Feby Hananto, Dan saya Salini Rengganis. host program TV petualangan pertama di Indonesia, Jejak Petualang. Hari Minggu tanggal 4 September 2022. Jam 16.45 sampai 18.00 kita akan ngobrol lebih dekat di sebuah ajang pameran alat-alat outdoor terbesar dan juga terlengkap se-Asia Tenggara. Nah, bagi kalian yang tertarik mendatangi seluruh pelosok negeri, jangan sampai kelewatan kesempatannya. Karena akan ada pemilihan atau pencarian host Jejak Petualang. Ikuti juga keseruan games dan dapatkan berbagai hadiah menarik. Jadi jangan lupa untuk datang ke Indofest tanggal 1 sampai 4 September 2022 Di Hall B GCC Senayan, Jakarta. menuju 2 dekade jejak petualang. Ikuti jejak saya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.